itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober ya, dari dulu dan anak saya yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Sejak Purbaya Yudi Sadewa menduduki kursi Menteri Keuangan, aroma ketidaknyamanan mulai terasa di kalangan pejabat dan kepala daerah. Ia datang bukan sebagai birokrat kompromistis, melainkan sebagai reformis yang berani menantang sistem yang terlalu lama dibiarkan keruh dan penuh kepentingan. Purbaya sadar betul bahwa keuangan negara adalah jantung kepercayaan publik. Karena itu, langkah pertamanya bukan mencari aman, melainkan membuka pintu transparansi selebar-lebarnya. Setiap kebijakan, setiap aliran dana, ia pastikan terekam jelas dan dapat diakses secara akuntabel. Bagi sebagian pejabat, gaya ini dianggap mengganggu kenyamanan, di mana ruang abu-abu kerap dijadikan tempat berlindung dari sorotan publik. Tak sedikit yang terusik, kritik pun datang, salah satunya dari Hasan Nasbi, mantan PCO yang menuding gaya kepemimpinan Purbaya melemahkan solidaritas pemerintah. Tapi kritik itu justru dibalas dengan senyum tenang dan data konkret. Sejak ia menjabat, indeks kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara meningkat. Fakta itu menegaskan bahwa publik tidak peduli pada solidaritas semu di kalangan elit. Yang mereka butuhkan hanyalah kejujuran dan transparansi. Langkah Purbaya sejatinya adalah ujian integritas bagi seluruh kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah mereka siap mengikuti semangat bersih dan terbuka yang ia bawa, atau justru bersembunyi di balik retorika solidaritas untuk mempertahankan status quo? Dalam konteks pemerintahan Prabowo yang menekankan kebangkitan kedaulatan ekonomi nasional, peran Purbaya menjadi sentral. Ia bukan sekedar pengelola anggaran, melainkan penjaga moral fiskal negara. Di tangannya, kebijakan keuangan bukan lagi sekedar angka-angka di neraca, melainkan instrumen untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang selama ini tergerus oleh korupsi dan ketertutupan birokrasi. Dan di titik inilah guncangan itu terasa. Mereka yang terbiasa menutup-nutupi kini mulai gelisah. Tapi bagi rakyat, langkah Purbaya justru menjadi tanda bahwa perubahan bukan sekedar slogan. Ia sedang membuktikan bahwa keuangan negara bisa dikelola dengan nurani, bukan sekedar kalkulasi politik. Konten Narasi Hukum.